saya Ibu Yalen K atau K SPD dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pada saat ini kita akan belajar materi kelas 12. Anak-anak, Ibu minta supaya anak-anak masing-masing mempersiapkan diri untuk boleh mengikuti materi yang akan kita bahas pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang multikulturalisme. Ya, Ibu mohon supaya masing-masing bisa mengikuti materi ini dari awal sampai berakhirnya dengan baik. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan saat ini adalah tentang multikulturalisme. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya, atau yang sering disebut dengan multikultural, yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Multikulturalisme bukan sekedar pandangan hidup, melainkan cita-cita yang harus diperjuangkan demi terwujudnya keadilan dan perdamaian bagi umat manusia. Semua manusia dari berbagai latar belakang, ras, suku, bangsa, budaya, kelas sosial, geografis, dan agama terpanggil untuk proaktif mewujudkan kehidupan multikulturalisme. Remaja sebagai kelompok masyarakat yang sedang bertumbuh menuju dewasa memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan multikulturalisme. Perjuangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai definisi multikulturalisme. Yang pertama, multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Yang kedua, multikulturalisme merupakan suatu gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri. Gagasan ini menyangkut pengaturan relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas, keberadaan kelompok imigran masyarakat, adat, dan lain-lain. Ini dikemukakan oleh Taylor. Yang ketiga, menurut Pasuardi Suparlan mengatakan bahwa multikulturalisme adalah adanya politik universalisme yang menekankan tentang harga diri kulturalisme sebagai sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan semua manusia serta hak akan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun sosial. Yang keempat, multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik. Ini dikemukakan oleh Ajumardi Azra tahun 2007. Anak-anak semua,
mengacu pada beberapa pendapat tersebut yang telah dikemukakan oleh para ahli tadi, di sini dapatlah kita simpulkan bahwa multikulturalisme itu mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, sikap dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang masyarakatnya beragam dari segi etnis, budaya, agama, kelas sosial, gaya hidup, dan sebagainya. Nah, dalam kepelbagaian itu, masyarakat mengembangkan semangat kebangsaan dan mempertahankan keberagaman sebagai suatu kekayaan dan anugerah Allah. Dalam cakupan pandangan ini, ada penerimaan terhadap realitas keagamaan yang pluralis dan multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat. Bagian yang kedua yang akan kita pelajari yaitu tentang masyarakat multikultur Indonesia. Dalam masyarakat multikultural, orang hidup berdampingan satu sama lain dalam suasana toleransi dan menghargai berbagai pendapat yang ada. Perbedaan yang ada itu menyangkut adat, kebiasaan, kesenian, pakaian atau pakaian adat, musik, dan juga tari. Di sini tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang tersubordinasi atau direndahkan. Multikultural secara substansi sebenarnya tidak terlalu asing bagi masyarakat dan negara Indonesia. Mengapa? Karena para bapak leluhur bangsa kita telah menyadari akan keberagaman bangsa ini sejak dahulu kala, yakni adanya kepelbagaian budaya yang ada dalam masyarakat, dan kepelbagaian budaya ini di satu sisi merupakan kekayaan yang patut disyukuri oleh masyarakat Indonesia, namun pada sisi lain kepelbagaian budaya ini pun dapat menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, bapak-bapak leluhur bangsa Indonesia telah mengikat akan perbedaan yang ada pada bangsa ini dalam sebuah semboyan yang kita kenal, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kepelbagaian suku, kebangsaan, budaya, geografis, adat istiadat, kebiasaan, pandangan hidup, maupun agama ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Pancasila sebagai dasar negara. Bagian yang ketiga yang akan kita belajar yaitu tentang sumbangan multikulturalisme dalam memperkuat persatuan umat Kristen dan bangsa Indonesia. Ada beberapa nilai yang diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultural, yaitu yang pertama, adanya pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan juga kompleksitas kehidupan. Yang kedua, adanya perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Yang ketiga, adanya kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok,
serta budaya. Yang keempat, adanya penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Yang kelima, adanya unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama dalam hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Bagian yang keempat yang akan kita pelajari yaitu tentang konsep Alkitab mengenai multikulturalisme. Alkitab tidak berbicara secara khusus mengenai multikulturalisme. Namun, dalam kaitannya dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan keselamatan, itu diberikan bagi semua orang tanpa kecuali. Dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 3 ayat 28, tertulis semua manusia berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial, namun dipersatukan di dalam Kristus. Artinya apa? Artinya bahwa kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Sedangkan dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-11 lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Di sini, anak-anak sebagai remaja Kristen, tugas kalian dalam membangun multikulturalisme haruslah berpedoman pada ajaran iman Kristen. Pergaulan dan kerjasama dengan orang-orang yang berbeda suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan, cara pandang, cara pikir, dan agama yang berbeda diharapkan semakin memperkuat iman kamu kepada Allah. Tentu anak-anak bertanya, mengapa demikian? Di sini jawabannya adalah karena dari keberagaman itu anak-anak dapat merenungkan betapa luar biasanya Allah yang telah menjadikan manusia dalam keberagaman. Dengan begitu, anak-anak dapat menerima dan menghargai perbedaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Yesus sendiri mengemukakan sebuah cerita mengenai orang Samaria yang murah hati untuk menjelaskan pada para pendengarnya mengenai siapakah manusia dan bagaimana manusia harus saling mengasihi. Cerita mengenai orang Samaria yang murah hati mewakili pandangan Yesus mengenai kasih kepada sesama, bahwa semua orang tanpa terkecuali terpanggil untuk mewujudkan solidaritas dan kasih bagi sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang. Solidaritas dan kasih itu tidak menyediakan perbedaan, namun menerima perbedaan itu sebagai anugerah, dan dalam perbedaan itulah manusia diberi kesempatan untuk mewujudkan kasihnya dan solidaritasnya bagi sesama manusia. Hal yang kelima yaitu menerapkan kesadaran dalam praktek hidup multikultur. Tuhan menciptakan manusia dalam kepelbagaian supaya manusia dapat saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dalam diri manusia juga dianugerahi kebaikan dan kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan alam dan lingkungannya, bisa hidup bersama dengan rukun dengan sesamanya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk mulia
yang memiliki harkat dan martabat. Dalam komunitas Kristen, gereja-gereja di Indonesia dibangun di atas bangunan suku karena anggota gereja terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai suku, budaya, adat, dan kebiasaan serta geografis yang berbeda-beda. Dalam gereja yang multikultur, setiap orang dapat belajar membangun persekutuan di atas berbagai perbedaan. Jemaat dapat belajar dari saudara seiman yang berasal dari daerah, suku, dan budaya yang berbeda. Nilai-nilai budaya dan suku yang positif dapat memperkaya liturgi dalam ibadah. Pola-pola hubungan antar jemaat yang positif juga dapat diperkaya dari nilai-nilai budaya yang beragam. Anak-anak, demikian pembahasan materi hari ini. Ibu harap anak-anak telah mengikutinya dengan baik dan anak-anak bisa memahami dan mengerti apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Nanti kita akan bertemu kembali dalam kegiatan selanjutnya, yaitu tentang multikulturalisme dan gereja. Sampai bertemu. Salam dari